Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konflik dan stres kerja. Di mana pada konflik itu diartikan sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang atau terhadap dirinya, ataupun terhadap orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Serta yang kedua, secara garis besar, konflik kerja yang terjadi berbagi atas dua jenis, diantaranya yang pertama, substantif konflik, yaitu merupakan perselisihan yang berkaitan dengan tujuan kelompok atau pengelokasian sumber daya dalam suatu organisasi atau distribusi atau kebijaksanaan dan prosedur serta pembagian jabatan pekerjaan. Dan yang kedua, emosional konflik, yaitu terjadi akibat adanya perasaan marah serta tidak percaya diri atau tidak simpatik dan takut dalam penolakan serta adanya pertentangan antar pribadi. Serta adapun pandangan konflik itu diantaranya yaitu ada tiga. Yang pertama, pandangan tradisional, serta yang kedua pandangan perilaku, dan yang ketiga pandangan interaksi. Bentuk konflik dalam organisasi ada 4. Yang pertama diantaranya konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Yang kedua, konflik fungsional, yaitu konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi dalam organisasinya. Serta yang ketiga, konflik staf dengan kepala unit, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Serta yang terakhir, konflik formal, yaitu konflik yang terjadi atau yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Adapun jenis-jenis konflik kerja yaitu yang pertama, konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, dan yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, serta yang keempat konflik antar kelompok dan organisasi yang sama, serta yang terakhir konflik antar organisasi. Faktor-faktor konflik kerja itu ada 2, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal, di mana pada faktor internal ini dibagi menjadi 3, yaitu kemantapan organisasi, serta yang kedua sistem nilai, dan yang ketiga sistem lain dalam organisasi. Adapun faktor eksternal itu ada 4. Yang pertama keterbatasan sumber daya, yang kedua kekaburan aturan atau norma di masyarakat, serta yang ketiga derajat ketergantungan dengan pihak lain, serta yang keempat pola interaksi dengan pihak lain. Adapun penyebab konflik itu diantaranya itu koordinasi kerja yang tidak dilakukan, serta ketergantungan dalam pelaksanaan tugas ataupun tugas yang tidak jelas dan tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam orientasi kerja, serta perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi ataupun sistem kompetensi insentif atau reward, serta strategi pemotivasian yang tidak tepat. Adapun cara mengatasi konflik kerja yaitu diantaranya yang pertama, hadapi konflik, serta yang kedua pemecahan masalah, serta yang ketiga tujuan tingkat tinggi, dan yang keempat perluasan sumber, serta yang kelima menghindari konflik serta melicinkan konflik dan meminta pemerintah dari yang berwenang, serta yang terakhir dapat mengubah variabel struktural. Adapun pengertian dari stres kerja yaitu perasaan atau tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom atau emosi tidak stabil, perasaan tidak senang atau suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Adapun penyebab stres kerja ini yaitu beban kerja yang dirasakan terlalu berat,
waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, atau otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, serta konflik kerja. Serta yang terakhir, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerjanya. Adapun pendekatan stres kerja itu ada 4. Yang pertama, pendekatan kerja terhadap stres kerja, dukungan sosial, meditasi, biofeedback, dan program kesehatan pribadi, serta cara mengatasi stres kerja, pola sehat, pola harmonis, serta pola patologis. Untuk menghadapi stres dengan cara sehat atau harmonis dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu memperkecil dan mengendalikan sumber-sumber stres, menetralkan dampak yang ditimbulkan oleh stres, dan meningkatkan daya tahan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja yaitu yang pertama, lingkungan fisik yang terlalu menekan atau kebisingan atau temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang, serta kurang kontrol dan kurangnya hubungan interpersonal dan kurangnya pengakuan terhadap kemajuan kerja. Cara mengatasi stres kerja ada 2 pendekatan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama, pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Yang pertama, pendekatan individual itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, serta pelatihan relaksasi dan perluasan jaringan dukungan sosial. Serta pendekatan organisasional yaitu yang pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung adanya penyeleksian personal dan penempatan kerja yang lebih baik, serta dapat mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional, penetapan tujuan yang realistis, serta pendesainan ulang pekerjaan dan perbaikan dalam komunikasi ataupun organisasi yang membuat bimbingan konseling. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.